Halo YouTube, kembali lagi di channel FZ Gaming ya. Dan kali ini kita akan membongkar buku dari Master Internasional Taufik Halai. Di bab yang kedua kita akan belajar tentang bagaimana cara menghadapi pembukaan yang tidak lazim. Oke, sebelum kita bahas tentang materi ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel FZ Catur. Nah, oke teman-teman. Nah, kita akan membahas tentang pembukaan yang tidak lazim. Nah, pembukaan yang tidak lazim ini, nah sebenarnya ya dari materi yang saya sudah sampaikan kepada teman-teman, ada sekitar 20 pembukaan yang bisa dilakukan oleh putih. Nah, dan itu semua ada namanya. Nah, jadi kalau kalian bicara tentang pembukaan yang tidak lazim, itu sebenarnya bagi saya itu kurang tepat, karena itu ada nama-namanya dan ada ilmunya sendiri. Nah, akan tetapi kenapa kok dinamakan pembukaan yang tidak lazim? Karena itu bukan merupakan pembukaan yang tidak populer. Nah, terus pembukaan yang populer itu pembukaan apa? Nah, tentunya yang sering kalian dengar, contohnya yang paling populer saat ini adalah pembukaan E4. Nah, pembukaan E4 sering ada yang menyebut pembukaan Ruy Lopez, pembukaan Italia, seperti itu. Itu sebenarnya pembukaan yang ditentukan oleh pemain hitam. Nah, tetapi dari pembukaan E4 itu sebenarnya namanya adalah King Pawn Opening, jadi pembukaan bidak raja. Nah, sebenarnya kan itu, tapi untuk istilah pembukaan bidak raja ini kurang populer. Nah, jadi rata-rata teman kalau misal E4, wah ini pemain Spanyol, ini permainan Italia ya, ini permainan Scott Game. Nah, seperti itu dari sebenarnya itu anak cabang dari King Pawn Game atau pembukaan bidak raja. Nah, juga sama halnya dengan pembukaan yang kedua, yang favorit kedua, yaitu pembukaan D4. Nah, D4 ini sering disebut dengan pembukaan permainan tertutup. Nah, seperti ini, atau padahal sebenarnya tidak ya, tidak tertutup, yang tidak bertahan, tidak pemain bertahan begitu. Tapi mereka juga bisa membuka permainan, mereka juga bisa menyerang. Nah, cuma rata-rata teman-teman kalau misalnya rata-rata D4, wah ini permainannya tertutup. Itu adalah ketidaklaziman teman-teman, karena kalian belum belajar tentang pembukaan yang ada di seluruh putih yang bisa dilaksanakan oleh putih, seperti itu. Nah, untuk mempermudah kita dalam belajar tentang pembukaan yang tidak lazim, nah ini teman-teman, saya langsung saja, ini akan saya berikan notasinya langsung di papan, dan kita akan menggunakan aplikasi dari Lichess.org ya. Nah, jadi ini langsung saja teman-teman bisa disimak di sini. Nah, pembukaan yang favorit, di sini ada pembukaan E4. Nah, akan saya tunjukkan. Nah, ini yang paling favorit itu pembukaan E4. Jadi semua pembukaan itu sebenarnya ada namanya semua, dan bagi saya tidak ada pembukaan yang tidak lazim teman-teman, hanya tidak populer gitu saja. Nah, di sini ada pembukaan E4. Nah, pembukaan E4 di sini banyak sekali variasinya. Jadi teman-teman bisa mengambil dari E5. Nah, ini kembali lagi sesuai dengan aliran kalian dan juga karakteristik dari kalian dalam pembukaan. Nah, ini yang paling populer yaitu E4. Dan kita lanjut yang populer kedua. Di sini ada D4. Nah, mungkin kalian akan lebih sering menemukan E4, D4 di sini. Nah, jawabannya juga bervariasi, banyak sekali. Bisa kuda. Nah, bisa kuda ke F6 di sini. Nah, ini biasanya disebut pembukaan India.
Nanti banyak sekali variasinya. Dan juga ini ya yang paling populer lagi, ini ada C5 atau English Opening. Ini juga salah satu pembukaan yang favorit juga. Ini ada lagi kuda ke F3 ya. Nah, kuda ke F3 ini juga ada namanya Suketot Opening. Jadi ini masih lazim juga ya teman-teman. Jadi semua pembukaan itu sebenarnya lazim, dan tinggal teman-teman bisa belajar di video saya tentang nama-nama pembukaan. Nah, di situ kalau kalian sudah tahu nama-nama pembukaan yang dimainkan oleh hitam ataupun yang dimainkan oleh putih, maka dari itu kalian tinggal cari variasinya dan langkah-langkah yang berikutnya. Nah, oke, langsung saja ini saya kasih tahu teman-teman ya, bagaimana caranya kita dalam menghadapi pembukaan yang mungkin bisa dikatakan tidak lazim. Oke, saya mulai dulu dari pembukaan. Nah, dari A3. Nah, ini juga ada namanya Anderson Opening. Nah, itu bisa kalian jawab ketika kalian menggunakan hitam. Nah, ini bisa kalian jawab dengan C5. Nah, jadi kalau ada teman kita yang menggunakan A3, kita bisa menjawab dengan C5. Oke, kita kembali lagi. Kalau misalnya ke A4, nah ini jawabannya yang terbaik. Kalian bisa pilih di sini. Di sini ada anak panahnya, bisa kalian pilih. Nah, ada ini yang paling nimsu ya, pembukaan nimsu. Ini juga langkah terbaiknya masih sama. Jadi apapun pembukaan putih yang dirasa tidak lazim, rata-rata kita menjawabnya dengan kuda ataupun kita penguasaan ke petak pusat. Itu yang paling baik, yang paling populer ya. Oke, kalau bagaimana kalau ini ada B4. Nah, ini juga sama. Nah, rata-rata untuk menjawab pembukaan yang tidak lazim, kalian bisa memajukan pion D4, nah D5 ataupun kuda ke F6 di sini ya. Jadi kalian tidak terlalu bingung dalam menghadapi pembukaan yang kurang populer. Nah, rata-rata dia bermain E4. Nah, ada juga C5 yang masih untuk mengontrol petak pusat. Karena untuk menghadapi pembukaan kalian harus menggunakan prinsip-prinsip yang disampaikan di bab 1, yaitu bagaimana caranya kita mengembangkan perwira dengan cepat, terus kita saling menopang antara sesama perwira, dan yang paling penting yaitu mengontrol petak pusat. Nah, jadi itu teman-teman bisa dicatat bahwasannya pembukaan yang tidak lazim, nah itu sebenarnya tidak ada. Semua pembukaan itu pasti ada namanya, dan kalian tinggal cari langkah terbaiknya ataupun sesuaikan dengan karakteristik dari permainan kalian. Kalau kalian bertahan, otomatis buatlah pertahanan yang sesolid mungkin, dan jangan lupa untuk selalu belajar tentang mengkalkulasi kira-kira langkah kedepannya itu apa, seperti itu. Nah, itu teman-teman dari video dari di bab 2 dari bongkar buku yang dicetak oleh International Master Taufik Halai, dan kita akan lanjut lagi ke bab 3. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya kawan. Terima kasih. Mantap. Sekian Unasumus.